Hai guys, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata si manis jembatan Ancol. Seperti biasa, subscribe dulu ya. Pertama kita diperlihatkan oleh seseorang pelukis yang bernama Yuda. Ia mencoba mencari inspirasi baru di sebuah kampung. Saat si Yuda itu kesal karena tak mendapat ide untuk dilukis, tiba-tiba ada seorang berbaju merah berjalan melewati rumah Yuda. Yuda pun mengikuti perempuan itu sampai akhirnya Yuda ketahuan dan wanita itu hanya tersenyum. Yuda menjelaskan bahwa ia hanya ingin perempuan itu menjadi modelnya. Dan wanita itu setuju, namun dengan imbalannya adalah menggambar wanita itu dengan orang yang dia cintai. Tetapi ia harus meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Suaminya perempuan itu namanya Roy. Ia terlibat hutang dengan Bang Oji hingga jarang memperhatikan perempuan itu. Hingga pada saat malam perempuan itu meminta izin kepada suaminya, suami perempuan itu mengizinkan perempuan itu. Keesokan harinya perempuan itu datang ke rumahnya Yuda dan memulai berkenalan. Nama wanita itu Maryam. Akhirnya mereka memulai melukis hingga hari ke hari. Akhirnya malam pun tiba, Maryam sudah menyelesaikan lukisannya. Yuda mengantar Maryam dan Yuda pun langsung berjalan pulang. Saat masuk ke rumah tiba-tiba Maryam dikagetkan dengan kepala kucingnya yang ada di atas piring. Yuda yang mendengar suara Maryam langsung masuk ke rumah Maryam, akan tetapi pembantu Maryam melihat Yuda. Dan terjadilah pertengkaran antara Maryam dan Roy. Oke, balik ke flashback. Setengah hutang Roy belum terbayar dan Roy mencoba meminjam uang kepada Oji lagi. Jadi Roy belum bisa membayar hutang Oji, namun Roy meminjam uang lagi kepada Oji untuk diberikan kepada temannya. Katanya bisa menghasilkan uang lebih banyak untuk membayar utang Oji, namun tak lama kemudian Roy mendapatkan telepon bahwa temannya ditangkap polisi hingga hutang Roy belum bisa membayar hutang Oji. Namun Oji pernah berkata bahwa Maryam manis dan Maryam harus dijadikan jaminan. Lanjut, hingga di sela-sela pertengkaran Roy meminta menjual rumah Maryam. Namun Maryam tak mengizinkan. Dan Roy ditelepon oleh Bang Oji tentang Maryam, namun Roy sudah tak peduli kepada Maryam lagi. Malam pun tiba, anak buah Bang Oji menculik Maryam dan Yuda. Pada saat Maryam sadar, Maryam digitu-gituinlah sama anak buah Bang Oji. Dengan menjaga kehormatan Maryam, Maryam langsung menyerang anak buah Bang Oji. Saat mereka jatuh, Maryam langsung kabur. Saat Maryam sedang berlari, Maryam terjatuh dan ketangkap anak buah Bang Oji, namun Yuda datang menyuruh Maryam kabur, akan tetapi Yuda tertusuk pisau. Namun saat Maryam sampai di jembatan Ancol, Maryam langsung dibunuh oleh anak buah Bang Oji dan dilempar mayatnya di sungai. Yuda yang melihat hal itu hanya bisa menangis. Hingga keesokan harinya polisi segera menyelidiki kasus si manis. Hingga malam pun tiba, si manis mulai meneror Yuda dengan Roy, tetapi hanya mimpi. Seperti Maryam melayang di jembatan dan Maryam membawa kapak. Hingga keesokan harinya warga kampung diteror oleh sosok hantu Maryam. Dan juga satu persatu anak buah Bang Oji, dengan termasuk Oji, mati dengan cara yang sadis. Malam nih, kelihatannya sendirian aja nih. Di sini aja, Bang. Setelah itu hutang Roy belum terbayar dan Roy dibawa di sebuah mobil orang yang meminjamkan uang ke Roy. Otomatis jika Oji mati, semua hutang Oji ditanggung oleh Roy. Karena Roy masih ketakutan dengan arwah Maryam, orang itu memanggil dukun tertua agar Roy bisa hidup tenang dan mencari duit untuk membayar hutang. Saat sampai di jembatan Ancol, dukun Roy dan anak buah orang itu mencoba mengalahkan Maryam, namun tak bisa, malah dukun itu lari karena mantranya tak ampuh mengalahkan Maryam. Dan di sini diperlihatkan sebuah plot twist yang sangat berani bahwa di sini Maryam belum mati. Yuda sudah menemukan di mana Maryam tinggal dan ia merencanakan untuk balas dendam. Jahat perempuan.
Maryam sudah mengetahui bahwa Roy yang menyuruh anak buah Bang Oji. Maryam mencoba membunuh Roy namun Maryam terhipnotis oleh kata-kata manis Roy. Hingga Maryam tak bisa membunuh Roy, tiba-tiba Yuda dipukul kepalanya dengan batu oleh anak buah Bang Oji. Hingga kepala Yuda mengeluarkan banyak darah. Maryam yang mengetahui itu langsung melempar ranting ke anak buah Bang Oji namun tiba-tiba Maryam ditusuk pisau oleh Roy. Agar kalau Maryam mati Roy bisa menjual rumah itu. Yuda geram dan langsung menyerang kepala Roy dengan batu bertubi-tubi dan Roy pun tewas karena Yuda ingin menutup aib Maryam yang membuat berita kematian palsu. Yuda memutuskan untuk membuang jasad Maryam di sungai supaya orang bisa menemukan jasad itu suatu hari nanti. Hingga pada akhirnya Yuda ditangkap polisi dan masuk penjara dan Maryam menjadi hantu beneran. Oke guys, segitu dulu alur cerita film hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.